Tes, tes, tes. Ehonya bisa dimatiin. Tes, 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 tes. Satu, tes, 1, 2, 3. Tes, 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 tes. Udah mati nih? Ehonya udah mati. Matiin. Tes, tes, tes. Save mas. Ibu, kita mulai Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Salawatullahi wa salamuhu alaihi nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Akhwati fid din rahimakumullah. Ibu-ibu sekalian yang semoga Allah tabaraka wa ta'ala selalu diberikan keberkahan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah azza wa jalla atas segala limpahan karunia dan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini Allah tabaraka wa ta'ala masih terus melimpahkan berbagai macam nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat duduk hadir di tempat yang mudah-mudahan Allah berkahi ini. Dan semoga Allah azza wa jalla juga selalu berikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma amin. Ibu-ibu sekalian, melanjutkan mabhath kita, kajian kita tentang kitab hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, 42 hadis tentang pokok-pokok agama yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan hari ini kita akan masih lanjutkan hadis nomor berapa? Hadis masih nomor 31 tentang masalah apa? Zuhud. Masih kita lanjutkan hadis 31 tentang apa? Zuhud. Apa itu zuhud, Bu? Apa itu zuhud? Aneh kemarin catatannya. Nah, yang pertama meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat. Yang kedua, meyakini tentang apa yang berada di tangan Allah azza wa jalla berupa rezeki dan seterusnya itu lebih besar dan lebih banyak daripada apa yang hanya di tangan kita. Kemudian selanjutnya juga meninggalkan tarku ma la yanfa'u fil akhirah, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk negeri akhirat, dan seterusnya. Kita bahas panjang lebar masalah itu. Kemudian tingkatan-tingkatan zuhud kemarin juga kita sebutkan, betul ya? Hari ini di antara yang akan kita bahas adalah hal-hal yang mendorong kita untuk zuhud, atau hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa zuhud. Hal-hal yang bisa membantu kita untuk zuhud. Apa saja hal-hal yang bisa membantu diri kita untuk zuhud di kehidupan dunia ini? Yang pertama, hal-hal yang membantu kita untuk apa?
untuk bisa zuhud. Yang pertama, sadar bahwa umur kita terbatas. Sadar bahwa umur kita apa? Terbatas. Ketika kita sadar bahwa umur kita terbatas, maka seharusnya yang lebih kita cintai dalam hati kita adalah apa? Akhirat. Kan gitu ya. Kalau kita menyadari bahwa umur kita di atas muka bumi ini terbatas, ada batas waktunya dan akan expire. Oh, expire Bu. Kan akan ada selesainya kan gitu. Hatta 1000 tahun pasti selesai. Misal 100 tahun, 200 tahun, 1000 tahun pasti selesai. Akan ada akhirnya. Menyadari, apalagi kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih pendek lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina as-sittin illa as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dzalik." Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun dan sedikit yang melampaui itu. Ketika Nabi SAW menyebut angka 60 sampai 70 tahun, berarti apa? Memang ternyata umat Nabi kita Muhammad SAW kebanyakan itu 60 70 dan sedikit yang melampaui itu semua. Sedikit yang melampaui itu semua. Nabi kita Muhammad SAW meninggal umur berapa? 63 tahun. Abu Bakar As-Siddiq meninggal umur berapa? 63 tahun. Umar bin Khattab meninggal umur berapa? 63 tahun. Utsman bin Affan meninggal umur berapa? Lah, terus 63 semua, Masya Allah. Enggak, 80 lebih kalau nggak salah. Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah 63 juga, 60 lebihan. Dan umat Nabi Muhammad SAW pendek-pendek. Saya bayangkan, subhanallah, hanya 60 sampai 70 tahun. Dan ingat, tidak semua umur kita tersebut kita pakai ibadah loh. Yang saya katakan ibadah mahdhah, yang saya maksud ya. Ibadah mahdhah itu nggak semua dari umur kita itu kita pakai ibadah mahdhah. Kan nggak mungkin ibu-ibu 70 tahun sholat semua isi, kan gitu ya. Puasa semua, haji, kan enggak. Ada waktu-waktu ketika seseorang beribadah, ibadah mahdhah yang saya maksud. Ada seseorang ketika seseorang bekerja, dan itu pun bisa bernilai ibadah kalau niatnya benar, gitu. Ada seseorang ketika melakukan asya' mubahat, sesuatu yang mubah hukumnya boleh. Bahkan ada seseorang ketika waktu tersebut melakukan sesuatu yang sia-sia, apalagi sesuatu yang haram di dalamnya. Betul, Bu? Kalau seseorang menyadari bahwa batas usianya di atas muka bumi ini tidak lama, terbatas, ada masa waktunya, terus kenapa dia tidak lebih mendahulukan wal akhiratu khairu wa abqa? Dan akhirat itu jelas lebih baik dan lebih apa? Kekal. Kenapa enggak dia dahulukan itu? Kenapa enggak dia dahulukan Allah dan Rasulnya ketimbang dunianya? Kenapa enggak dia dahulukan Allah dan Rasulnya ketimbang syahwat buruknya, ketimbang hawa nafsu buruknya yang pasti akan selalu mengarahkannya kepada keburukan? Ini hal yang sangat luar biasa membantu dari kita untuk kita bisa bersikap zuhud di dunia, sehingga kita bisa meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat untuk negeri akhirat. Saya sering katakan apa? Ketika kita ingin melakukan satu perbuatan, coba tanya kepada diri kita masing-masing, ini bernilai pahala atau tidak buat saya? Ini ada surganya nggak nih? Kalau ini nggak bernilai pahala, tidak ada surganya di dalamnya, bahkan na'udzubillah bernilai dosa, jauhi sejauh-jauhnya, jangan pernah dekati. Berarti kan umur kita di atas muka bumi ini terbatas. Apalagi Masya Allah di sini kan kebanyakan 17 ke atas semua, Masya Allah. Ke atas, Masya Allah. Ke atas jauh tuh. Ke atas jauh tuh, Masya Allah. Ini yang pertama. Hal yang pertama yang bisa membantu diri kita untuk zuhud, bahwa menyadari bahwa umur kita di atas muka bumi ini terbatas, nggak lama. Yang kedua, hal yang kedua,
hal-hal yang bisa membantu kita untuk bisa zuhud. Yang kedua, menyadari bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat. Untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan kita. Untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan kita, segala amal kita sama. Betapa dahsyatnya, luar biasa ketika yaumul qiyamah itu terjadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan, fi riwayah buhman. Akan dikumpulkan manusia nanti di hari kiamat dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian, tidak dikhitan. Dalam riwayat lain, tidak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Sehingga Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afala yanzuru ba'dhum ila ba'd?" Apakah mereka tidak saling melihat, wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena nggak pakai apa? Pakaian. Bayangkan. Kalau ada satu orang saja sekarang mana-mana nggak pakai pakaian, pasti akan menjadi pusat perhatian, betul? Orang akan mengatakan, kenapa ini orang gila atau apa? Ini seluruh manusia nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan yang sama, bayangkan. Tidak memakai pakaian, tidak beralas kaki, tidak dikhitan, tidak bawa apa-apa. Sehingga pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha ini sangat logis, sangat masuk akal. Ya Rasulullah, apa mereka nggak saling melihat, oh ya Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Aisyah, al-amru asyaddun yawma idzin dzak. Wahai Aisyah, perkaranya hari itu sangatlah menyibukkan. Nggak sempat manusia memikirkan bagaimana aurat orang lain. Bahkan aurat dirinya pun nggak sempat dia pikirkan. Coba bayangkan bagaimana mencekamnya hari itu ya. Sampai aurat orang lain, aurat diri kita nggak perhatikan sama sekali. Saking mencekamnya, menakutkannya hari itu. Bagaimana tidak menakutkan? Allah Azza wa Jalla akan datangkan neraka di yaumul qiyamah sehingga manusia akan melihat neraka dengan mata kepalanya. Allah Azza wa Jalla akan dekatkan matahari hanya 1 mil di atas kepala manusia. Sehingga manusia akan tenggelam dengan keringatnya masing-masing, tergantung dengan dosa yang dia perbuat di atas muka bumi ini. 1 mil, bayangkan, subhanallah. Allah tabaraka wa ta'ala akan membuat persidangan yang seadil-adilnya pada hari itu. Dan Allah Azza wa Jalla pada hari itu sangat luar biasa murka, tidak pernah murka sebelumnya seperti itu. Sehingga hari yang sangat luar biasa mencekam. Yauma tarawnaha tadhhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Pada hari ketika engkau melihat para ibu yang menyusui akan lalai dari anak-anaknya yang dia susui. Ibu, bayangkan, yang sangat cinta pasti kepada bayinya, kepada anaknya. Bahkan kalau bisa umur bayinya ditukar dengan umurnya, dia lakukan, ibu itu lakukan, saking sayang dan cinta kepada anaknya. Tapi pada hari itu kata Allah Azza wa Jalla, ibu-ibu yang menyusui akan lalai dari anak-anak yang dia susui tersebut. Berarti hari yang luar biasa itu. Dahsyat luar biasa. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Bahkan wanita-wanita yang hamil pada saat itu akan keguguran saking goncangan yang luar biasa dari yaumul qiyamah tersebut. Wa taran nasa sukara. Kalian akan melihat manusia seperti dalam keadaan mabuk. Wa ma hum bisukara, padahal mereka enggak mabuk. Walakinna adzabullahi syadid, akan tetapi azab Allah yang sangat keras hari itu. Dan pada hari itu kita akan dihadapkan di hadapan Allah tabaraka wa taala. Waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka, kata Allah, karena mereka semua akan mas'ul, ditanya oleh Allah Azza wa Jalla di hari kiamat nanti. Apapun yang mereka perbuat, apapun yang manusia itu perbuat di atas muka bumi ini, yang dia ucapkan, yang dia amalkan, yang dia perbuat, yang dia lakukan, apapun itu akan dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla.
kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi. Setiap dari kalian adalah pemimpin dan setiap kepemimpinan kalian akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Berat luar biasa hari itu. Kalau kita sering berpikir tentang ini nih, bahwa kita benar-benar harus sadar bahwa diri kita akan dihadapkan di hadapan Allah, kita akan ditanya langsung oleh Allah Azza wa Jalla akan seluruh kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang kalian dapatkan, semuanya. Dari nikmat harta, dari nikmat waktu luang, dari nikmat sehat, dari nikmat mungkin jabatan, pangkat, dari nikmat mungkin ketampanan, kecantikan, dari nikmat kekuatan mungkin, dari nikmat semuanya Allah akan tanya tuh. Ilmunya, badannya, semua Allah tanya. Salah satu hal yang bisa mendorong kita untuk zuhud, mengutamakan negeri akhirat, meninggalkan segala sesuatu yang tidak bermanfaat di dunia ini adalah mengingat ini nih, bahwa kita akan dihadapkan di hadapan Allah Azza wa Jalla di hari kiamat dan pasti akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahu Akbar, subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu Allah, laisa bainahu wa bainahu turjuman." Tidaklah setiap dari kalian kecuali pasti akan diajak bicara langsung oleh Allah Azza wa Jalla, tanpa ada perantara antara dirinya dengan Allah Azza wa Jalla sama sekali. Nggak ada perantara, langsung Allah ajak bicara, langsung Allah tanya. Fayanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddam. Orang itu melihat kepada depannya, depan muka kepalanya, depan mata kepalanya, yang dilihat seluruh amalannya. Wa yanzuru, orang itu melihat kepada sebelah kanannya, yang dilihat seluruh amalannya. Orang itu melihat kepada sebelah kirinya, fayanzuru ila ash'ama minhu fala yara illa ma qaddam. Orang itu melihat kepada sebelah kiri yang dilihat seluruh amalannya. Wa yanzuru baina yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi. Orang itu melihat kepada depan mata kepalanya, yang dilihat depan mata kepalanya neraka. Fattaqun nar walau bisyiqqi tamrah. Maka bertakwalah kepada Allah walaupun hanya dengan sepotong kurma, sedikit kurma. Allahu Akbar. Lihat berapa banyak orang-orang yang Allah Azza wa Jalla berikan kenikmatan kepadanya, dia tidak gunakan nikmat itu untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia tidak gunakan kenikmatan itu untuk mendapatkan pahala dari Allah. Dia tidak gunakan kenikmatan itu untuk mendekatkan dirinya kepada surga Allah. Malah sebaliknya, digunakan kenikmatan itu untuk berfoya-foya, menghabis-habiskan dirinya, nggak jelas, bahkan ada unsur dosa di dalamnya. Apa yang akan dia jawab nanti di hadapan Allah Azza wa Jalla ketika Allah bertanya kepada dirinya? Ketika Allah Azza wa Jalla meminta pertanggungjawaban, Allah mengaudit dari seluruh amal perbuatannya, apa yang akan dia jawab? Contoh satu saja, harta. Betul ya? Contoh satu dari sekian banyak kenikmatan, ini satu aja nih, yang manusia dari pagi sampai malam sampai pagi lagi cari ini nih. Betul? Harta. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al." Tidak akan bergeser kaki seorang hamba di hari kiamat nantinya sampai ditanya beberapa pertanyaan. Salah satunya apa? An malihi, tentang hartanya. Khusus tentang harta ditanya dua. Min aina iktasabahu wa fima anfaqah. Dari mana dia dapatkan harta itu? 1 rupiah Allah tanya. Dari jalan yang halal atau yang haram? 1 rupiah Allah tanya. Dan kemana dia habiskan harta itu? Untuk jalan yang halal atau untuk jalan yang haram? 1 rupiah Allah tanya. Ini aja nih udah berat banget, luar biasa nih. Betul Ibu? Pernahkah kita berpikir dari mana kita dapatkan harta kita dan untuk apa kita habiskan harta kita? Berapa banyak orang-orang yang menggunakan hartanya untuk sesuatu yang haram, dia tidak sadar bahwa harta itu akan membelitnya di hari kiamat nantinya, akan memberikan kemadaratan bagi dirinya di hari kiamat nantinya. Ibu-ibu tahu mubazir? Mubazir tahu mubazir? Bisa orang sini ngomong mubazir. Mubazir. Tahu ya? Nah, mubazir itu Allah katakan innal mubazirina kanu ikhwanash syayatin. Sesungguhnya mubazir itu temannya apa? Syaitan. Tapi banyak orang yang salah ketika menafsirkan mubazir ini.
Biasa kalau nggak makan nggak habis, makan nggak habis dibilang dikatakan apa? Mubadzir. Sebenarnya yang lebih tepat israf itu. Karena mubadzir itu menggunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk sesuatu yang haram. Itu mubadzir. Seseorang dikasih harta sama Allah, dia gunakan hartanya untuk beli yang haram, betul ya? Itu mubadzir, itu lebih tepatnya mubadzir ke situ tuh. Digunakan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya untuk sesuatu yang haram. Dia punya harta, beli sesuatu yang haram. Dia punya harta, beli rokok, beli apa? Khamar, beli narkoba, kan gitu. Dia punya harta, oh sewa gambus enak nih. Joget-joget nih asyik nih. Wallahi Allah tanya itu, nggak main-main soal biasa. Wallahi Allah tanya itu di hari kiamat itu. Betul ya? Banyak kaum muslimin yang menganggap remeh masalah hartanya. Oh nggak apa-apalah, sedikit Pak Ustadz. Wallahi Allah tanya itu. Thumma la tus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Yang mendorong diri kita untuk selalu zuhud salah satunya ini nih. Bahwa kita menyadari, meyakini pasti kita akan dihadapkan di hadapan Allah. Kita akan berdiri jadi terdakwa nanti di hari kiamat. Allah Azza wa Jalla akan jadi hakimnya nanti di hari kiamat. Ahkamul hakimin, a'dalul adilin. Hakim yang seadil-adilnya pada hari itu. Dan pada hari itu akan ada persidangan yang seadil-adilnya. Nggak ada yang terzalimi sedikit pun. Dan Allah Azza wa Jalla akan bertanya, engkau lakukan ini wahai fulan, betul ya Allah. Engkau lakukan ini wahai fulan, betul ya Allah. Engkau lakukan ini wahai fulan, betul. Nggak bisa ngelak sama sekali. Ketika dia ngelak, didatangkan saksi, didatangkan bukti. Buktinya apa? Catatan amal yang ditulis malaikat kanan kiri kita. Saksinya apa saja? Nih, kulit kita, anggota tubuh kita akan bersaksi di hadapan Allah nanti. Bumi yang kita pijak akan bersaksi di hadapan Allah Azza wa Jalla nanti. Apa saja yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka ketika seseorang ingin menghambur-hamburkan hartanya nggak jelas, ingin menyia-nyiakan umurnya mungkin nggak jelas, waktunya nggak jelas, atau kenikmatan apapun yang Allah berikan kepadanya dengan sesuatu yang haram lebih parah, ketahuilah engkau pasti akan disidang di hadapan Allah Azza wa Jalla di yaumul qiyamah nanti. Maka siapkanlah jawabannya dari sekarang, kata para ulama. Siapkan jawabannya sekarang. Dengan apa? Dengan iman, ilmu dan amal saleh. Itu jawabannya tuh. Jawabannya bukan berkelit sini, berkelit sana. Kan banyak orang ketika di sidang begitu ya. Nggak mau ngaku, ngeles ke sini, ngeles. Nggak ada di hari kiamat tuh begitu, nggak ada tuh. Tidak ada sama sekali. Dan kita pasti akan mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita yang kita lakukan di atas muka bumi ini. Maka kalau kita ingin melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat untuk diri kita, bahkan itu mengandung sesuatu yang haram, pikirkan ini. Ya Allah, nggak mau saya. Persidangan di hadapan Allah berat. Hisab nanti berat. Mizan akan ditimbang amal perbuatan saya berat. Sirat yang terbentang di atas api neraka jahanam itu berat untuk dilewati. Dan saya nggak tahu apakah dapat syafaat dari Rasulullah SAW atau tidak, dapat syafaat dari kaum muslimin atau tidak. Allah berikan izin dan ridhanya untuk siapapun memberikan syafaat kepada saya atau tidak, saya nggak tahu. Dan di ujung cuma dua, al-jannatu awin nar, surga ataupun neraka. Dan saya tidak tahu apakah nasib saya mendapatkan surga atau neraka. Jadi pikirannya panjang. Seorang beriman itu pikirannya harusnya panjang. Ketika dia ingin melakukan satu amal perbuatan, bahkan satu perkataan yang dikeluarkan dengan lisannya, satu amalan, maka dia memikirkan apakah ini bermanfaat untuk akhirat saya atau ini memberikan madarat bagi akhirat saya. Ini seorang muslim harusnya. Ini harusnya seorang muslim. Jadi ketika kita sadar bahwa kenikmatan semuanya Allah Azza wa Jalla akan tanya, salah satu saya katakan tadi apa? Harta. Kenapa saya contohkan harta? Karena muyul kita, hati kita pasti cenderung kepada harta itu luar biasa. Betul Bu? Oh Masya Allah, pada nggak ada yang cinta harta ini, Masya Allah luar biasa. Nggak ada yang cinta harta ini luar biasa, Masya Allah. Ditanya betul Bu, nggak ada yang jawab, Masya Allah. Mau jawab malu, nggak jawab bener, betul ya. Nah, makanya kata para ulama apa? Seorang yang cerdas itu adalah seseorang yang bisa membangun rumahnya sebagus-bagusnya di akhirat.
Ada seorang ditanya, "Ya Imam, kenapa kita benci akan kematian? Kenapa kita takut akan kematian?" Apa kata imam ini? Syekh ini saya lupa ya, Syekh siapa? Imam ini mengatakan, iya, karena kita lebih terfokuskan, memprioritaskan membangun rumah kita di dunia, tapi menghancurkan rumah kita di akhirat. Mana ada orang mau berpindah dari rumah yang bagus ke rumah yang buruk? Mana ada? Luar biasa perkataan ini. Kita terfokuskan untuk membangun rumah kita di dunia ini bagus, bukan nggak boleh ya, bukan itu. Tapi yang paling penting apa? Kalau rumah di dunia bagus, dibangun luar biasa, akhirat nggak pernah dibangun rumahnya. Dengan apa? Dengan sedekah, dengan sholat, dengan puasa, dengan haji, dengan amal soleh, dengan dekat kepada agama, kan gitu. Itu nggak pernah dibangun itu. Mana ada orang mau berpindah dari rumah yang buruk ke rumah bagus ke rumah yang buruk? Nggak ada pasti. Jadi kita ternyata lebih banyak memprioritaskan tentang kehidupan dunia ini ketimbang akhiratnya. Contoh nggak usah jauh-jauh, sudah sedekah, betul? Yang paling kita gemari ini sedekah, betul lo? Nggak jawab kan? Bingung kan jawabnya? Jawab iya bohong, jawab enggak malu. Sedekah, mana lebih banyak? Yang kita sedekahkan harta kita, atau yang kita tabung luar biasa di bawah bantal kita. Orang dulu bawa bantal betul ya, bawa kasur gitu. Wah, bawa kasur, wah luar biasa. Sedekah cari yang paling bawah dari dompet tuh. Padahal subhanallah, yang dia sedekahkan itulah yang akan dia tuah, yang akan dia bawa nanti di hari akhiratnya. Wa tasaddaqta fa amdait. Apapun yang kau sedekahkan itu, maka itulah harta simpananmu aslinya. Kenapa? Karena hartamu yang sekarang ini belum tentu milikmu. Betul, Bu? Teorinya sih bagus gitu, Masya Allah. Iya, betul, Masya Allah. Nggak tahu praktek luar biasa. Harta kita yang kita sekarang punya nih, dompet kita, harta di rekening kita lagi yang kita punya nih, belum tentu harta kita. Kenapa? Belum tentu kita bisa menggunakan, memanfaatkan harta itu dengan baik. Yang pertama. Yang kedua, belum tentu kita dapat menggunakannya sebelum Allah Azza wa Jalla cabut nyawa kita. Betul ya? Ajal sampai jadi hartanya siapa itu? Ahli waris. Berarti rezekinya ahli waris, bukan rezeki kita tuh. Allahu Akbar. Allah musta'an. Subhanallah ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, merenungkan tentang hakikat dunia. Nah, ini penting nih. Merenungkan tentang hakikat dunia yang sedikit dan menipu. Nah, ini banyak dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah. Merenungkan tentang hakikat dunia yang sedikit dan menipu. Merenungkan tentang hakikat dunia yang sedikit dan juga apa? Menipu. Allah Azza wa Jalla berfirman, contoh dalam surat Ali Imran ayat ke-185, di ujung ayat itu ya. Surat Ali Imran ayat 185, di ujung ayat tersebut. Di ujungnya Allah Azza wa Jalla berfirman apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang apa? Menipu. Kesenangan yang menipu, kesenangan yang memperdayakan. Allah juga berfirman dalam surat Ali Imran 197. Surat Ali Imran ayat ke-197.
mata'un qalil thumma ma'wahum jahannam. A'udzubillah. Mata'un qalil itu hanyalah kesenangan yang apa? Yang kecil, yang sedikit, yang sementara. Wa ma'wahum jahannam, tempat kembali mereka itu di neraka. Allah sebutkan tentang apa? Orang-orang kafir nih. Di ayat sebelumnya tuh, la yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad. Jangan kalian tertipu dengan kehidupan orang-orang kafir di dunia ini nih. Kan banyak orang yang ngomong gitu ya. Itu 10 orang terkaya di dunia kebanyakan orang-orang kafir tuh. Ya, memang dunia ini memang surga bagi mereka, kan gitu. Allah mengatakan jangan kalian tertipu dengan kehidupan orang-orang kafir di dunia ini. Kenapa? Mata'un qalil. Kehidupan dunia mereka itu cuma sedikit. Seupret, seupret. Sempit. Cuma sedikit Allah katakan. Cuma sementara, nggak banyak, subhanallah. Nggak kekal jelas. Ma'wahum jahannam. Tempat kembali mereka adalah neraka jahannam, wa bi'sal mihad, dan jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan Imam Ibnu Majah, "Lau kanatid dunya ta'dilu 'inda Allah janaha ba'udatin, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in." Kalau seandainya dunia ini berharga dalam pandangan Allah Azza wa Jalla seberat sayap seekor nyamuk, maka pastilah Allah Azza wa Jalla akan memberikan kepada orang-orang, maka pastilah Allah Azza wa Jalla tidak akan memberikan setetes air minum pun bagi orang-orang kafir. Maksudnya apa? Karena dunia ini tidak berharga dalam pandangan Allah, mau muslim, mau kafir, mau munafik, mau fasik, Allah kasih dunianya. Kalaulah seandainya dunia ini berharga dalam pandangan Allah seberat sayap seekor nyamuk, lihat Rasul memberikan perumpamaan nggak tanggung-tanggung ini. Gak ada orang malam-malam cari nyamuk banyak, jual ke pasar Palmeriam. Ada yang mau beli? Gak ada. Gak ada. Udah gitu bukan nyamuknya doang lagi, sayapnya, sebelahnya doang lagi. Ada yang mau beli? Lebih parah lagi, nyamuknya gak ada yang mau beli. Seandainya dunia ini berharga dalam pandangan Allah Azza wa Jalla seberat sayap seekor nyamuk, ma saqa kafiran minha syurbata ma'in, maka pastilah Allah Azza wa Jalla tidak memberikan setetes air minum pun bagi orang-orang kafir. Allahu Akbar. Ini menunjukkan apa? Gak ada sama sekali tanda Allah cinta kepada hambanya berarti hartanya Allah banyakin. Gak ada tuh. Karena kebanyakan orang kan gitu ya. Kebanyakan orang berpikirnya kalau dikasih harta, Allah lagi sayang sama saya berarti ini. Dikasih harta banyak. Siapa yang bilang? Mana dalilnya? Ketika Allah seretkan rizkinya lagi seret nih, Allah lagi nggak sayang sama saya. Mana dalilnya? Ada, lihat Allah sebutkan, Rasul sebutkan dengan jelas, subhanallah. Hakikat dunia dalam Al-Quran ini sebanyak-banyaknya. Hakikat dunia disebutkan oleh Nabi sebanyak-banyaknya. Tapi ingat, dunia itu tidak tercela secara zatnya pada hakikatnya. Dunia itu tidak tercela secara apa? Zatnya. Tapi ketika seseorang mencintai dunia berlebihan, ini yang bahaya. Bisa difahami? Makanya kan zuhud itu bukan berarti orang yang miskin. Perhatikan. Bukan berarti orang yang kaya nggak bisa zuhud. Bahkan berapa banyak orang-orang yang kaya tapi kekayaannya nggak sampai masuk ke hatinya. Berapa banyak orang-orang yang miskin nggak zuhud juga. Kenapa? Yang dipikiran di kepalanya, hatinya semuanya dunia, dunia, dunia. Zuhud ini amalan apa? Amalan hati, perhatikan. Jadi bukan nggak ada urusan sama orang banyak harta, dikit harta, oh berarti kalau dikit zuhud nih, kalau banyak nggak zuhud. Salah ini. Ini pengertian yang salah dari masalah zuhud kata para ulama. Ini antaranya adalah hal ini. Jadi mengetahui tentang apa? Hakikat dunia yang sedikit dan juga menipu. Ketika kita mengetahui bahwa hakikat dunia seperti apa, kita akan tahu bersikap yang benar kepada dunia ini. Secara zat memang Allah Azza wa Jalla tidak cela langsung secara mutlak, tidak. Tapi ketika seseorang menggunakan dunia itu salah, ketika seseorang bersikap dengan dunianya salah, lebih mencintai dunianya jauh ketimbang akhiratnya, ini yang bahaya. Ini yang dicela dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, maka boleh nggak jadi orang kaya? Ibu mau kaya atau miskin?
Koyo aja kerjaan semua. Berarti mendingan mana? Kaya bersyukur atau miskin sabar? Dia baru disebutin masalah dunia gitu. Yang paling terpenting adalah takwa. Yang paling penting apa? Takwa. Kenapa? Bukan masalah ketika Allah kasih kekayaan atau kemiskinan bagi seorang hamba, tapi yang masalah adalah apakah Allah kasih ketakwaan bagi seorang hamba atau tidak. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling apa? Bertakwa. Dan Allah Azza wa Jalla paling mengetahui mana yang terbaik untuk kita. Jadi kayak pada hakikatnya sebenarnya kita nggak bisa milih sebenarnya. Saya kayak Pak Ustadz nih, lebih bagus saya kaya bersyukur Ustadz. Bukan ente yang tahu, Allah yang tahu. Allah yang pilih yang terbaik untuk kita. Perhatikan. Allah yang pilih yang terbaik untuk kita. Allahu aula bihi, kata Allah. Allah yang paling mengetahui di antara keduanya tersebut mana yang terbaik bagi manusia. Kalau kita berusaha menjadikan diri kita orang kaya sehingga kita bisa berdakwah dengan kekayaan kita bisa bantu orang, niat kita seperti bagus, masya Allah. Tapi kalau ternyata sudah mentok luar biasa nih, usaha maksimal, sudah doa, sudah tawakal, sudah Allah ternyata nggak jadikan orang kaya, wajib kita untuk bersabar. Betul ya? Wajib kita untuk bertakwa kepada Allah, wajib kita untuk beriman dengan benar. Karena usaha sudah maksimal, doa sudah maksimal, tawakal sudah maksimal, kan gitu. Itu yang terbaik untuk kita insyaallah. Husnudzan, berbaik sangka kepada Allah, kan gitu. Jadi bukan kita yang milih pada hakikatnya. Kalau kita yang milih insyaallah cuma jadi yang pertama semua tuh kaya bersyukur, betul ya. Tapi ternyata Allah Azza wa Jalla takdirkan ada yang kaya bersyukur, ada juga yang miskin apa? Bersabar. Ada yang masuk surga dengan kaya dan bersyukur, ada juga yang masuk surga karena miskin dan bersabar. Sebagian sahabat ada yang kaya luar biasa dan harta kekayaannya digunakan di jalan Allah benar-benar. Sebagian sahabat ada yang sangat luar biasa miskin tapi masuk surga juga gara-gara kemiskinan sabarnya. Jadi yang paling terpenting apa? Takwa kepada Allah Azza wa Jalla yang Allah berikan kepada seorang hamba. Yang keberapa? Yang keempat. Jangan terlalu panjang angan-angan. Jangan terlalu panjang dengan apa? Angan-angan. Terlalu panjang dengan angan-angan akan membuat diri kita lupa akan akhirat biasanya. Ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menggariskan satu garis, kemudian digariskan apa? Kotak. Satu garis ini panjang melebihi dari batas garis kotak yang dibikin sama Nabi. Jadi kotak, terus satu garis ditarik garis sampai keluar dari kotak itu. Kotak itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu ajaluha, ajalnya manusia. Ajalnya apa? Manusia nggak mungkin lewat dari kotak ini. Yang bisa melewati kotak itu tadi satu, apa itu? Angan-angan manusia. Mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, mau ini, keburu mati. Betul ya? Kalau angan-angannya baik, wah the best tuh. Mudah-mudahan ya Allah saya bisa sedekah setiap hari sekian ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah saya bisa bangun malam setiap hari ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah, Allah berikan kemudahan saya bisa puasa sebanyak-banyak. Wah, itu belum dia kerjakan sudah dapat pahala tuh dengan niat baiknya. Betul ya? Faman hamma bihasanah falam ya'malha. Barang siapa yang berniat melakukan kebaikan dan dia tidak lakukan kebaikan itu, Allah Azza wa Jalla kutibat lahu hasanatun kamilah. Allah dengan keluasan rahmatnya akan mencatat dia dapat pahala satu full tanpa dikurangi sedikit pun. Tapi kalau angan-angannya cuma masalah dunia doang, saya mau ini nih, punya rumah zen kayak gini nih, mobil bagus juga kalau begini nih, yang ini juga bagus sih pakaiannya nih, yang ini sepatunya bagus juga nih, biasa nih, dapat pahala. Boro-boro. Ini nih tadi tuh, angan-angannya panjang, tapi kemudian kematian keburu apa? Sampai kepadanya. Lebih parah lagi apa? Angan-angan yang haram. Na'udzubillah. Lebih parah lagi angan-angan yang haram. Yang kedua aja udah nggak boleh tuh, angan-angan yang nggak ada pahalanya tuh, sia-sia, nggak jelas kan gitu.
Angan-angan yang haram lebih parah lagi, subhanallah. Maka berangan-anganlah, kata para ulama, yang pertama agar kita dapatkan pahala. Berangan-angan kebaikan, berangan-angan melakukan amal saleh, berangan-angan untuk melakukan kebaikan ibadah kepada Allah dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat At-Takatsur ayat 1 dan 2. Hafal insyaallah ayat ini. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Angan-angan telah melalaikan kalian, atau bermegah-megahan, bermegah-megahan telah melalaikan kalian sampai kalian masuk ke dalam kubur. Allahu Akbar. Bermegah-megahan, kemudian berlebih-lebihan, itu telah melalaikan kalian dari negeri akhirat. Sampai kapan? Sampai kalian masuk ke lubang kubur. Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab. Seandainya anak Adam punya emas 1 lembah. Emas 1 lembah. Saya yakin gak ada orang punya emas 1 lembah. Rasul memberikan perumpamaan luar biasa ini. Seandainya manusia, anak Adam, punya emas 1 lembah. Harta kekayaan sudah jangan tanya berarti itu. 1 lembah. Ahabba an yakuna wadiyani. Dia akan berharap dapatkan lembah emas yang kedua. 1 lembah banyak nggak bu emasnya bu? 1 kilo banyak, apalagi 1 lembah, betul ya? Tapi orang ini, kata Nabi SAW, manusia ini, hamba ini akan berharap dapatkan lembah yang kedua. Walam yamla'u fahu illa turab. Dan seperti itu nggak akan pernah selesai itu. Dapat yang kedua, berharap yang ketiga. Dapat yang ketiga, berharap yang keempat. Terus sampai kapan? Sampai mulutnya penuh dengan tanah, kata Nabi SAW. Sampai masuk ke lubang kubur baru selesai. Dan benar. Saya lihat depan mata kepala saya sendiri, orang yang tergiur dengan dunianya, Allahu Akbar, seperti seseorang yang terombang-ambing dalam samudra yang nggak ada tepiannya sama sekali. Seseorang yang mencintai dunianya berlebihan luar biasa, seperti seseorang yang meminum air laut yang hausnya nggak akan hilang, yang ada memadaratkan, bisa mati dirinya. Persis nih, subhanallah. Allahu Akbar. Berapa banyak orang-orang sudah 70 tahun lebih di kepalanya, yang masih di kepalanya, bagaimana saya dapatkan dunia ini, harta ini, jabatan ini, dan seterusnya. Padahal apa? Kalau orang Jakarta bilang apa? Bukan maruk. Udah bau tanah. Kan gitu ya? Udah 70 tahun, harusnya mikir apa? Akhiratnya. Loh kok 70 tahun masih kepikirannya duniawi, luar biasa. Ini hartanya sudah berlimpah loh. Ini benar-benar terjadi loh. Saya lihat depan mata kepala saya sendiri. Hartanya berlimpah luar biasa, tapi tidak ada cukupnya dengan dunia itu. Selalu merasa kurang akan dunianya. Sehingga di kepalanya dunia dan dunia. Nggak ada sempat duduk nuntut ilmu seperti ini, nggak ada nih. Berarti ibu-ibu masya Allah bersyukur sama Allah. Betul bu. Nah, berapa banyak orang-orang di luar sana Allah nggak berikan kenikmatan seperti ini nih. Betul ya. Allah nggak berikan kenikmatan seperti ini. Bisa duduk nuntut ilmu, mendengarkan ayat Allah, sabda Nabi SAW, menjadikan iman kita naik, beramal saleh, ilmu itu, wah nikmat banget, luar biasa nikmatnya. Dan berapa banyak orang-orang di luar sana Allah tidak mudahkan untuk dapat kenikmatan yang satu ini. Walaupun mungkin hartanya berlimpah. Berlimpah. Banyak orang mengangan-angankan ketika dia lihat rumah yang bagus, mobil kendaraan yang indah, bagus, mahal. Enak ya jadi orang kaya ya. Apa kata para ulama? Jangan pernah iri dengan nikmat seseorang, karena kalian tidak tahu kenikmatan apa yang dicabut orang itu dari Allah. Jangan pernah iri dengan nikmat yang Allah berikan kepada orang. Kenapa? Karena kita tidak tahu kenikmatan apa yang Allah cabut dari orang tersebut. Betul bu? Kan kita ngelihat depan mata kepala kita nikmatnya banyak, betul ya? Tapi kita nggak tahu, kecuali kita tanya, nikmat yang Allah cabut di ente apa? Nggak mungkin kita tanya, kan gitu ya? Karena kita tidak tahu kenikmatan apa yang ternyata Allah cabut dari diri mereka.
maka bersyukurlah kepada Allah Azza wa Jalla akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Salah satunya nikmat ini, nikmat akhirat. Nikmat Allah berikan kemudahan kita menuntut ilmu. Nikmat Allah Azza wa Jalla berikan kemudahan kita mengamalkan, mempraktekkan ilmu yang telah kita ketahui. Nikmat kita sholat, nikmat kita zakat, nikmat kita puasa, nikmat bisa beramal saleh. Allah berikan kemudahan kita bertakwa kepada Allah. Itu kenikmatan yang luar biasa besarnya, yang ternyata jarang dari manusia menyadari itu nikmat yang besar. Betul Bu? Nah, sadar Masya Allah, baru jawab betul Masya Allah ya. Allah musta'an, subhanallahil azim, Allahu akbar. Ini menjadikan diri kita untuk zuhud, kata para ulama. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, hindari membeli barang-barang yang mewah. Ini kata para ulama nih. Disebutkan apa? Sebabnya. Kenapa para ulama masukkan ini di antara dari apa? Dari kiat-kiat agar zuhud. Hindari membeli barang-barang yang apa? Kenapa? Karena hati ini lemah, Bu. Hati kita ini lemah. Jika kita membeli barang-barang yang mewah, biasanya na'udzubillah min dzalik akan menjadikan hati kita lebih mencintai dunia secara berlebihan. Nah, itu maksudnya. Jadi bukan berarti nggak boleh haram beli barang mewah, tapi untuk menjaga diri kita, namanya preventif, saddu dzari'ah. Untuk menjaga hati kita, karena hati kita kebanyakan manusia hatinya lemah. Ditakutkan ketika dia beli barang mewah bagus ini, ditakutkan lama kelamaan hatinya lebih mencintai dunianya dan itu berlebihan dicintai. Nah, ini bahaya. Nah, ini berbahaya. Ketika dia lebih mencintai dunianya secara berlebihan daripada akhiratnya, ini bahaya. Contoh. Masa jauh-jauh lah orang beli mobil mewah luar biasa. Yang mobil sempit, atau mobil sempit cuma bisa 2 orang gitu. Dan ini dikatakan sendiri sama satu orang. Saya nonton satu, subhanallah, orang yang punya mobil mewah. Ente punya mobil mewah bagus dong, kemana-mana ini. Enggak Pak, saya takut kemana-mana. Hah? Kenapa takut? Kalau ke parkiran takut kegores. Bayangin ini azab tersendiri. Alhamdulillah nih. Kalau saya parkir takut ada orang kegores mobil saya. Kalau saya parkir takut pakai harus kunci berlebih supaya nggak dimalingin orang, macam-macam. Saya bilang benar juga, subhanallah, mana ada orang-orang yang bawah mengasuransikan hartanya yang mungkin dianggap itu nggak bernilai, kecuali orang yang atas, betul? Afwan, bukan saya mengira. Ada nggak tukang beca mengasuransikan becanya? Betul ya? Bukan kemudian kita merendahkan ini ya, na'udzubillah, tidak. Tenang hidupnya, ditaruh beca di depannya nggak tenang aja, tidur tenang. Atau tidur di becanya nikmat, masya Allah. Banyak atau tidak orang yang mengasuransikan mobil yang mewah tadi itu sampai takut ke jalan, takut kegores, takut ini kegores dikit aja tuh, waduh, nggak bisa tidur tuh. Dan ini saya dapatkan satu orang dulu kayak begitu, main mobil-mobil sport luar biasa, karena alhamdulillah berikan hidayah kepadanya. Kata dia, wah Pak Ustadz dulu jangankan ya, serpihan sedikit pun nggak ada dalam mobil saya itu. Dan diazab tersendiri dengan itu, maksudnya paham nggak? Diazab tersendiri. Ini nggak mungkin dia nggak punya anak. Coba kalau dia anaknya makan di mobil gimana? Mustahil, nggak mungkin dia anaknya makan di mobil tuh, nggak bakal boleh, itu luar biasa, betul ya? Dan seterusnya. Contoh kecil aja gitu. Contoh kecil. Sekali lagi bukan berarti seseorang tidak boleh memberi yang ini, tapi coba tanya kepada diri kita masing-masing, itu kita butuhkan atau hanya sekedar pride saja, kan gitu? Atau hanya sekedar ego saja, memikirkan nafsu kita. Orang main punya, masa saya nggak punya sih, kan gitu? Atau memang kita butuhkan? Berapa banyak orang punya mobil 10, tapi 10-10-nya dia pakai, kan gitu?
Ini anaknya, ini mantunya, ini dia, ini istrinya. Memang dipakai, berarti apa? Hisabnya gampang kalau begitu kan, dipakai semua. Ada orang punya mobil 10, cuma jadi pajangan doang. Yang dipakai 1. Yang dipakai 1 pun gak ada yang ke masjid. Paham Bu? Kan banyak orang ini ya. Oh, si jauh Ustaz, mobil ente ada, jalan ke masjid. Apa yang Allah Azza wa Jalla akan tanya ketika apa yang ente akan jawab ketika Allah tanya nanti di hari akhirat, kenapa ente enggak ke masjid para laki-laki nih? Oh, jauh Ustaz, mobil ada, kan gitu ya. Tapi mobil 1 kali enggak pernah di parkiran masjid untuk salat berjamaah. Coba perhatikan, subhanallah. Ini penting luar biasa masalah ini. Hati kita lemah kata para ulama. Nah, membeli barang-barang mewah ini ditakutkan akan membuat hati mencintai dunia secara berlebihan sehingga bisa menguasai hatinya. Naudzubillah min dzalik. Berbeda dengan mungkin orang yang bisa merasa mampu untuk mengatur hatinya sehingga apa? Ya gak ada masalah mau beli barang biasa, barang sedang, barang mewah, gak ada masalah sama sekali. Ini silahkan, gak ada masalah. Tapi kata para ulama, lebih ahsan yang seperti ini kemudian ditinggalkan. Ditakutkan juga bisa menjadikan seorang ujub, sombong akan barang mewahnya tersebut dan seterusnya. Dan jauh lebih baik ketika apa? Hartanya disisihkan untuk dia sedekahkan untuk fakir miskin, sedekahkan untuk apa? Orang-orang yang tidak mampu, atau menyokong dakwah Islam, membantu agama Allah, membantu di jalan Allah. Itu lebih baik, jelas, subhanallah. Itu lebih baik. Makanya saya suka mikir sebenarnya, subhanallah. Kalau seseorang beli barang mewah miliaran rupiah, luar biasa. Contoh mobil mewah miliaran rupiah, tanpa ada ragu, bahkan ngomongin murah kok, nih saya beli murah kok. Ada orang seperti itu tuh, murah kok. Tayyib. Karena ketika dikasih proposal dakwah misal, dia ngasihnya berapa? Hah? Betul ya? Dia ngasihnya berapa? Apa mungkin 1M? Wah, masa 1M Pak Ustaz, berat lah. Ini mobil mewah gak ada cerita berat dia ngomong, bahkan murah dia ngomong. Saya beli murah kok ini. 1M murah dari mana 1M? Subhanallah, murah ya, seenaknya dia. Tapi kalau tentang masalah sedekah, infak hartanya yang padahal itu akan dia tuai nanti di hari akhirat, itu yang akan jadi simpanan aslinya di negeri akhirat, malas-malasan. Cuma harta sisa aja dikasih. Bagaimana kita bisa dapatkan surga Allah Azza wa Jalla kalau hanya sisa-sisaan saja yang kita kasih kepada Allah? Betul? Nah, kena semua, masya Allah, diam makanya. Allahumma musta'an. Terus sekali lagi ya, bukan berarti apa tidak boleh memberi barang yang itu, tidak. Itu untuk menjaga hati kita kata para ulama. Kalau barang tersebut memang halal dan seterusnya, dan dia bisa menjaga hatinya dan bermanfaat untuk dirinya, dibutuhkan untuk dirinya, silahkan, kan gitu. Tapi yakin akan tersebut. Pikirkan pokoknya apa? Apakah yang saya lakukan ini ada manfaatnya untuk negeri akhirat atau tidak? Nah, ada satu orang, saya contohkan, masya Allah. Ada satu orang beli mobil bagus, masya Allah. Bahkan mobil ada beberapa. Dan menariknya apa? Dia gunakan mobil itu untuk mengantar para ustadz untuk datang ke kajian. Ini real nih, masya Allah, subhanallah. Saya ceritakan salah satu ustadz. Jadi ada yang nelpon ke dia, Afwan Saad, saya mau minta tolong, saya mudah-mudahan ada sumbangsi sedikit untuk dakwah ini. Ustadz kajian di mana saja, nanti supir saya yang datang ke situ, supir saya yang nganterin, jemputin juga dan seterusnya. Datang, mobil apa ini? Kok mobil bagus amat kata ustadz. Ya ini manfaat nih, betul ya? Ini luar biasa manfaat, masya Allah. Contoh aja, 1001 kata ibu. Berarti ini apa? Taufik dari Allah ini, betul ya? Taufik Allah berikan ke orang ini, pikirannya bisa ke situ tuh, betul ya? Karena nggak semua orang pikirannya ke situ, nggak semua orang ke situ. Itu kenikmatan luar biasa besar, masya Allah. Makanya Nabi SAW ketika ada seseorang datang kepada beliau untuk mengadukan tentang hati yang keras, Rasul suruh apa? At'imil miskin. Berikan, idza aradta an talina qalbaka, apabila engkau ingin melembutkan hatimu,
At'imil miskin, berikan makan kepada fakir miskin. Wamsah ra'sal yatim, kemudian usaplah kepala anak yatim. Maksudnya apa? Dekat dengan orang-orang seperti itu tuh, melihat keadaan mereka, menanggung mereka dan seterusnya. Wah, luar biasa itu. Kita akan selalu bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kita pasti akan selalu bersyukur kalau seperti itu yang kita lakukan tuh. Dekat dengan mereka, membantu mereka, lihat keadaan mereka dan seterusnya. Wah, luar biasa, Masya Allah. Bukan sebaliknya yang kita lihat terlalu atas, ngedongak terus. Gak akan pernah bersyukur pada Allah Azza wa Jalla kalau seperti itu. Sandung betul, jatuh-jatuh ngedongak plus sandung. Maksudnya apa? Betul. Ketika orang selalu melihat ke atas, pasti akan lupa akan kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Yang ujung-ujungnya kufur akan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Padahal luar biasa banyak. Nasallahu alaihi wasallam. Nah, ini 5 yang disebutkan oleh para ulama agar kita bisa menjadi orang-orang yang apa? Zuhud di dunia. Hal-hal yang bisa membantu kita untuk zuhud di dunia. Allah alam bisawab. Silakan mungkin kalau ada yang mau bertanya. Nah, betul, sahih. Itu kunci dari segala kebaikan dunia dan akhirat, jelas ketakwaan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu jelas betul. Orang sehebat apapun, sekuat apapun, seganteng apapun, secantik apapun, sekaya apapun, setinggi apapun jabatannya, kalau nggak ada takwa, hilang itu semua, hancur itu semua. Orang seburuk apapun, naudzubillah, mungkin rupanya, atau selemah apapun mungkin badannya, semiskin apapun harta kekayaannya, serendah apapun mungkin jabatannya, tapi dia bertakwa kepada Allah. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling apa? Bertakwa kepada Allah. Makanya wasiat yang paling terbaik yang tidak akan pernah ditinggalkan oleh orang-orang saleh ketika memberikan wasiat, bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Wasiatut taqwa. Wasiat ketakwaan, nasihat ketakwaan kepada Allah Azza wa Jalla, itu pasti, subhanallah. Ini kunci dari segala kehidupan dunia dan akhirat kebaikan. Kunci dari segala kebahagiaan dunia dan akhirat, keselamatan dunia akhirat, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Betul, sahih. Nah, kalau orang bertakwa kepada Allah, saya katakan tadi, dia kaya, dia bertakwa, dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan hartanya, kan gitu ya? Jadinya Abu Bakar As-Siddiq, jadinya Umar bin Khattab, jadinya Uthman bin Affan, jadinya Talha bin Ubaidillah, jadinya Abdurrahman bin Auf. Jadi bukan masalah kekayaan atau kemiskinan, tapi Allah kasih takwa atau enggak sama dia. Ketika dia miskin, Allah kasih ketakwaan kepadanya, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia sabar, ridha akan takdir Allah, husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, tetap berusaha dengan cara yang halal, tawakal kepada Allah, doa, menyandarkan hatinya kepada Allah. Lihat kenapa? Allah kasih takwa kepadanya. Berapa banyak orang kemudian apa? Allah kasih mungkin ujian dari miskin, fakir, sulit untuk dapatkan apapun, tambah jauh dari Allah. Tambah jauh dari apa? Allah tabaraka wa ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Sallallahu alaihi. Nah, betul, takwa kepada Allah. Salah satu orang yang bertakwa, maka insyaallah ta'ala dia orang yang zuhud. Karena dia akan memikirkan apapun yang dia lakukan, apakah ini bermanfaat untuk negeri akhirat saya atau tidak. Karena dia akan memikirkan apapun yang di tangan Allah Azza wa Jalla, jelas itu lebih baik daripada apa yang ada di tangannya. Karena dia pasti akan memikirkan segala sesuatu yang memberikan manfaat untuk akhirat saya akan lakukan. Segala sesuatu yang memberikan madarat atau sia-sia dalam hidupnya, dia akan tinggalkan. Segala sesuatu yang bisa menyibukkan dirinya, membuat lupa dan lalai dari beribadah kepada Allah, dia akan tinggalkan. Dan ini orang zuhud, dan jelas ini orang takwa insyaallah. Jadi zuhud yang benar ini nih, bukan zuhud yang benar itu pakainya jelek, compang-camping, tinggal di masjid, gak ada kerjaan, minta-minta sama orang. Ini bukan zuhud, salah ini. Zuhud apa begini? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan harta kekayaan yang banyak, apa Abu Bakar nggak zuhud? Zuhud luar biasa. Uthman bin Affan dengan harta kekayaan berlimpah, apa Uthman bukan orang zuhud? Zuhud jelas luar biasa. Kenapa? Karena zuhud itu amalan hati. Perhatikan sekali lagi. Bukan cuma zahir yang tampak doang.
Amalan hati. Kalau hatinya yakin akan apapun yang ada di tangan Allah jauh lebih besar daripada apa yang tangannya, ini yang luar biasa beratnya. Ini yang luar biasa the best, Masya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Yang lain? Ya. Dia ada satu orang, dia tidak punya harta, tapi dia ingin mengembangkan ilmunya dengan tidak gratis begitu. Nah, itu luar biasa bagusnya jelas. Kalau memang dia punya ilmu, akan ilmu yang dia miliki jelas ya. Akan ilmu yang dia miliki, maka jelas itu sesuatu yang sangat luar biasa bagusnya. Sesuatu yang luar biasa bagus. Kenapa? Ilmu apapun yang dia ajarkan kepada manusia, selama ilmu itu bermanfaat, maka insya Allah ilmu tersebut akan menghasilkan pahala. Terutama terkhusus ilmu agama, lebih luar biasa lagi. Lebih luar biasa lagi, subhanallah. Maka ketika seorang dia nggak punya harta tapi dia punya ilmu, dia nggak punya harta nggak punya ilmu tapi dia punya kekuatan fisik mungkin bisa membantu. Dia nggak punya harta nggak punya ilmu tapi mungkin dia punya pikiran yang bisa dia sumbangkan. Dia nggak punya harta nggak punya ilmu, dia punya doa yang bisa doakan kaum muslimin, doakan dakwah Islamiyah, kan gitu ya. Apapun sedikit pun yang bisa kita berikan kepada dakwah ini, kepada agama ini, berikan. Apalagi kalau bisa memberikan lebih banyak, lebih banyak lagi dia dapat, Masya Allah. Saya teringat dengan perkataan Imam Hasan Al-Basri ketika ditanya. Nah, saya tutup dengan ini nih. Ma sirru zuhnika fid dunya? Apa rahasia zuhudmu di dunia ini, rahasianya apa? Luar biasa. Maksudnya apa? Apa resep kiat menjadikan orang zuhud itu apa? Nah, beliau menyebutkan ada 4 jawaban beliau rahasia zuhud terhadap dunia. Yang pertama, alimtu bi anna rizqi lam ya'khudhahu ghairi fatma'anna qalbi lahu. Aku yakin, yang pertama nih, aku yakin bahwa rizkiku tidak akan diambil orang lain. Lihat, yakin. Amalan apa ini? Hati, lihat. Aku yakin bahwa rizkiku tidak akan diambil orang lain. Fatma'anna qalbi lahu, sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Allahu Akbar. Ini yang pertama nih, satu nih. Aku yakin bahwa rizkiku tidak akan diambil orang lain, sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Jadi nggak usah takut, nggak usah berebut. Berapa banyak orang berebut masalah dunia, ujung-ujungnya apa? Berantem. Ujung-ujungnya menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Yang penting dapatkan dunia, yang penting dia puaskan dunianya. Kalau ditanya ente yakin rezeki di tangan Allah? Yakin Pak Ustadz. Loh, kenapa ente berbuat ini? Kan gitu ya. Kalau orang berbuat sesuatu yang haram, mengambil sesuatu yang haram, pada hakikatnya dia nggak yakin rezeki di tangan Allah. Kalau dia yakin, nggak mungkin diambil sesuatu yang haram itu, kan gitu. Jadi bukan hanya slogan doang, bukan hanya lisan doang, tapi amal perbuatan yang membuktikan itu. Contohnya ini nih, Imam Al-Basri mengatakan, aku yakin bahwa rezekiku nggak akan pernah diambil orang, sudah nggak mungkin salah alamat rezeki Allah Azza wa Jalla ketuker, nggak mungkin. Maka sehingga hatiku tenang dalam mencarinya. Yang pertama. Yang kedua, wa alimtu bi anna amali la yaqumu bihi ghairi fashtaghaltu bihi. Luar biasa. Aku yakin bahwa amalku tidak akan diwakilkan kepada orang lain. Aku yakin bahwa amalanku tidak akan bisa dikerjakan kepada orang lain, tidak akan bisa dikerjakan oleh orang lain. Aku yakin bahwa amalku tidak akan bisa dikerjakan orang lain. Fashtaghaltu bihi, maka aku sendiri sibuk untuk beramal. Betul Bu ya? Amal kita bisa digantiin. Ente sholat ini dulu deh, anak. Ente sholat dulu deh, ntar deh. Wakilin dulu sholat anak, bisa? Sedekah harta ente dulu deh, sedekah deh, wakilin harta ente, entar harta. Bisa? Nggak bisa. Amal soleh, amal kita sendiri maksudnya gitu. Dan aku yakin amalku nggak bisa diwakilkan orang. Amalku nggak bisa digantikan sama orang lain.
Fashtaghaltu bihi, sehingga aku benar-benar sibuk dengan amalku itu tuh. Karena aku tahu ini nggak mungkin bisa dikerjakan oleh orang, nggak mungkin bisa diwakilkan oleh orang lain. Wah, luar biasa, masya Allah. Maksudnya apa? Menyibukkan diri dengan amal saleh, bukan menyibukkan diri dengan hal-hal yang nggak bermanfaat, apalagi mengandung dosa di dalamnya. Yang ketiga, wa alimtu anna Allah muttali'un alayya fastahyaitu anna uqabiluhu ala ma'siyah. Allahu akbar. Aku yakin bahwa Allah selalu mengawasiku. Yang ketiga, aku yakin bahwa Allah selalu mengawasi diriku. Aku yakin bahwa Allah selalu mengawasi diriku. Hingga aku malu membalas pengawasannya dengan melakukan maksiat. Allahu akbar. Sehingga aku malu membalas pengawasannya dengan melakukan maksiat, dengan melakukan dosa. Kenapa? Karena aku yakin Allah Azza wa Jalla pasti selalu mengawasi diriku. Masa keyakinan ketika aku meyakini Allah Azza wa Jalla mengawasi diriku, di lain pihak aku selalu maksiat? Mana malunya kepada Allah gitu? Yang terakhir, wa alimtu annal mauta yantadhiruni fa'adattu zadi liqa'illah. Aku yakin kematian itu menantiku, pasti nyampe tuh, cuma beda waktunya aja. Aku yakin kematian menantiku, sehingga aku siapkan bekal untuk bertemu Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sehingga aku menyiapkan bekal untuk bertemu dengannya, menyiapkan bekal sebaik-baiknya untuk bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Ini rahasia zuhud di dunia. Orang yang menjalankan keempat ini nih, Allahu Akbar, nikmat hidupnya dunia akhirat. Satu saja ada yang miss dari hatinya nih, keyakinannya nggak ada empat ini, keyakinannya nggak ada nih, dan nggak dia lakukan itu dalam kehidupan dunia ini, pasti akan ada keburukan dalam hidupnya. Empat hal nih. Yang pertama tadi apa? Aku yakin bahwa rezekiku tidak akan pernah diambil orang lain, sehingga hatiku selalu apa? Tenang. Nggak usah pakai ribut gara-gara berantem masalah uang, malu, betul ya? Malu luar biasa, subhanallah. Yang kedua apa? Aku yakin bahwa amalku tidak akan pernah diwakilkan oleh orang lain, tidak akan pernah dikerjakan oleh orang lain, sehingga aku sibuk menjalankan amalku itu. Yang ketiga, aku yakin bahwa Allah Azza wa Jalla selalu mengawasi diriku, sehingga aku malu merespon pengawasannya dengan melakukan maksiat, mengembalikan pengawasannya, membalas pengawasannya dengan melakukan maksiat, dosa kepadanya. Dan yang terakhir, aku yakin bahwa kematian menantiku, sehingga aku siapkan bekal untuk bertemu dengannya. Semoga Allah Azza wa Jalla selalu membimbing kita untuk mendapatkan berbagai macam kebaikan di antara sifat zuhud ini, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala jadikan dari kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang selalu Allah berikan hidayah taufik untuk meniti siratul mustaqim, sampai nantinya Allah Azza wa Jalla wafatkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Sebagaimana Allah kumpulkan kita di tempat ini, semoga Allah bisa kumpulkan kita juga di surga Firdaus tanpa hisab dan tanpa adab. Allahumma amin rabbal alamin. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.